Ya, apa kabar sahabat lovers? Kita akan kembali menyimak berita dari Lydia Kandou. 10 makanan dihindari Lydia Kandou bikin tubuh fit. Ya, tubuh fit di usia 59 tahun. Apakah rahasianya Lydia Kandou dapat memiliki tubuh yang fit di usia yang tidak muda lagi? Penggemar film era 80-an pasti sudah tak asing dengan Lydia Kandou. Hingga sekarang, ibu dari Naysila Mirdad ini pun masih aktif di dunia hiburan loh. Wow, itu membuktikan bahwa Lydia Kandou sangat-sangatlah fit ya di dalam tubuh secara fisik. Ia pun kerap mendapat pujian lantaran di usianya yang sudah hampir kepala 6, tubuhnya masih bugar dan parasnya tampak awet muda. Ya, Lydia Kandou mengaku sering menyempatkan waktu untuk melakukan perawatan, bisa secara tradisional di rumah menggunakan masker, homemade maupun ke klinik kecantikan. Mantan istri Jamal Mirdad ini pun diketahui gemar olahraga loh. Ia biasa jogging maupun jalan santai biar nggak mudah terserang berbagai penyakit. Ya, sahabat perlu diingat bahwa untuk menjaga kesehatan itu sebenarnya mudah apabila kita mau melakukannya dengan rutin ya. Yang jelas ada kemauan, pasti ada jalan. Demikian dengan kehidupan Lydia Kandou yang selalu memelihara kecantikannya dengan berbagai cara, ya, olahraga ataupun makan makanan yang sehat sehingga tidak menyebabkan sakit, ya. Jadi harus menjaga pola hidup sehat dengan mungkin istirahat atau makan makanan yang sehat. Hidup sehat itu bagus, tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Nanti antibodinya hilang. Iya betul. Kita tidak boleh menjaga tubuh itu dengan diet yang berlebihan yang tanpa resep dari dokter. Jelasnya dilansir dari Liputan. Di samping itu, Lydia Kandou juga melengkapi pola hidup sehatnya dengan mengonsumsi makanan sehat. Ya, itu betul sekali. Kalau kita tidak mengkonsumsi makanan sehat, kita tidak akan mungkin awet muda. Ia mengaku sebelumnya tak terlalu memperhatikan pola makan, tetapi semenjak dikenalkan oleh anak-anaknya pemain film Untukmu Kuserahkan Segalanya ini semakin tahu cara mengatur pola makan tepat untuk kesehatannya. Ya, kita harus bisa mengatur pola makan agar kita tidak mudah terserang penyakit. Aku berusaha menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan juga penerapan pola hidup sehat. Senang rasanya tetap bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, ungkapnya di Instagram pribadinya. Ya, itu betul sekali. Sahabat lovers, selain kita mengatur pola hidup sehat dengan cara makanan yang bergizi, tetapi juga beristirahat dengan cukup, jangan dibawa ke begadang ya, sebab begadang itu menyebabkan mudah terserang penyakit, sehingga kita harus mengatur pola istirahat kita ya, jangan berlebihan di dalam mengerjakan atau rutinitas kita di dalam bekerja. Dan juga yang tentu yang pasti adalah hidup sehat itu bila mana hati kita, pikiran kita itu juga rileks atau bahagia, sehingga dapat terus selalu berkumpul dengan keluarga, menjaga keharmonisan dalam keluarga, dan tentunya juga secara rohani kita juga sehat,
Karena kalau secara rohani tidak sehat, maka tidak akan sehat semuanya. Jadi yang lebih lagi utama adalah menjaga rohani kita supaya sehat. Ya, Lydia Kando juga menjaga memang mengkonsumsi gula secukupnya, tidak boleh berlebihan karena gula bisa menyebabkan penyakit diabetes, sehingga harus bisa mengatur gula mengkonsumsi gula dengan secukupnya. Tapi Lydia Kando sebisa mungkin memilih jenis gula yang sehat dan rendah kalori, sehingga ia menghindari penggunaan gula putih. Dilansir dari healthline.com, gula putih sudah melalui banyak proses pengolahan, makanya gula putih beresiko membahayakan kesehatan. Yang kedua yang dihindari oleh Lydia Kando adalah junk food, karena Lydia Kando menghindarinya sebab sebisa mungkin ia mengkonsumsi makanan khas rumahan yang lebih sehat, menggunakan bahan-bahan sehat. Seperti junk food hanya rendah nutrisi, tapi makanan ini punya lemak jenuh dan bumbu tambahan yang berisiko menyebabkan penyakit serius. Itulah yang dihindari oleh Lydia Kando. 3 daging berlemak yang dihindari oleh Lydia Kando. Masih mengkonsumsi aneka jenis daging, tetapi ia memilih bagian yang rendah lemak. Dilansir dari headline.com, daging berlemak mempunyai kalori yang sangat tinggi loh. Mengkonsumsi daging berlemak terlalu sering, apalagi dengan cara memasak yang kurang sehat, bisa menyebabkan kanker. Yang keempat yang dihindari oleh Lydia Kando adalah roti putih. Lydia Kando juga sesekali mengkonsumsi roti, tetapi ia hindari jenis roti putih yang dibuat dari tepung terigu. Sebagai gantinya, ia biasanya pakai roti gandum. Dilansir dari medicalnewstoday.com, roti putih ini dianggap kurang sehat karena sudah melalui proses pengolahan. Yang kelima yang dihindari oleh Lydia Kando adalah mie instan. Makanan instan seperti mie juga dihindari Lydia Kando. Jika ingin makan mie, ia biasanya memilih mie yang dimasak sendiri. Itu lebih aman. Sahabat lovers, itu dari segi makanan yang dihindari oleh Lydia Kando. Dan juga gorengan disampaikan oleh Lydia Kando yang perlu dihindari, atau sedikit saja mengkonsumsi gorengan, sebab makanan yang digoreng di suhu tinggi bisa menghasilkan lemak. Yang ketujuh yang dihindari oleh Lydia Kando adalah soda. Lydia Kando juga menghindari minuman soda. Minuman satu ini memang dikenal memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Banyak mengkonsumsi soda punya resiko lebih tinggi terkena gangguan kesehatan. Yang kedelapan yang dihindari Lydia Kando adalah garam. Garam itu merupakan pilihan untuk kita mengkonsumsinya, jangan terlalu berlebihan, tetapi menggunakan dengan secukupnya saja. Karena terlalu banyak mengkonsumsi garam bisa memicu tekanan darah tinggi, penyakit jantung, serta stroke. Kesembilan yang dihindari oleh Lydia Kando adalah cemilan instan. Lydia Kando pastinya juga selektif soal cemilan. Ia menghindari cemilan instan dan lebih memilih cemilan sehat seperti buah, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Camilan instan ini umumnya punya kalori tinggi tetapi nutrisinya cukup rendah, sehingga direkomendasikan untuk mengonsumsi dalam porsi kecil saja. 10 yang dihindari Lydia Kando adalah minyak goreng. Lydia Kando juga nggak sembarang memilih minyak goreng. Ia menghindari pakai minyak yang punya kandungan lemak jenuh. Minyak goreng yang kurang sehat bisa beresiko menyebabkan inflamasi pada tubuh, penyakit jantung, gangguan autoimun, kanker, dan lain-lain.
Ya, tentunya selain makan makanan yang dihindari atau dijaga oleh Lydia Kando, tetapi dia yang jelas menjaga rohani itu yang terutama, karena kebutuhan rohani ini sangat penting di dalam kehidupan Lydia Kando, di mana Lydia Kando sekarang semakin hari semakin setia melayani Tuhan, dan Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada Lydia Kando melayani Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun berada. Selain menjaga pola hidup yang sehat, tentu dia juga menjaga rohaninya. Itu yang terpenting, sahabat lovers. Rohani ini sangat penting sekali daripada pola-pola hidup yang lain, karena rohani sehat maka hidup secara jasmani pun juga akan mengalami sehat, tidak mudah sakit, karena rohani ini adalah yang terutama dan yang terpenting. Kita melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi Tuhan, dan banyak jiwa yang dapat kita menangkan. Kita dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang dan memotivasi banyak orang untuk semakin mengasihi Tuhan, sehingga banyak mengalami mujizat-mujizat yang terjadi. Itu karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Sebab itu Lydia Kando, kita percaya bahwa Lydia Kando tahu mana yang terbaik di dalam kehidupannya, yaitu melayani Tuhan dengan sepenuh hati bersama keluarga, anak-anak, mantu, dan cucunya, bersatu untuk melayani Tuhan, karena itulah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik selain melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Biarlah kita tetap setia melayani Tuhan. Demikianlah sahabat lovers. Kiranya kita berdoa buat Lydia Kando supaya Lydia Kando semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa melalui kesaksian hidupnya, melalui pengalaman-pengalaman yang dialaminya secara pribadi di dalam keluarganya, dan Lydia Kando dapat menjadi berkat bagi sesama dan inspirasi bagi sesama untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Ya, jangan lupa sahabat lovers memberikan komentarnya, like, subscribe, dan share berita Lydia Kando ini. Tuhan Yesus memberkati.